sederhana, yakni mata kuliah statistika. Di sini saya akan memberikan contoh dan juga bagaimana melakukan uji regresi sederhana serta menganalisisnya. Oke, sebelum itu kita harus perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Anggi. Di sini saya nantinya akan menjelaskan apa sih pengertian dari uji regresi sederhana dan juga apa sih tujuannya serta apa alat-alat yang perlu kita butuhkan untuk melakukan uji regresi sederhana tersebut. Nah, kita akan belajar tentang uji regresi khususnya dalam uji regresi sederhana. Nah, di sini what you need, di sini kita akan memerlukan laptop, book, pensil, kalkulator, eraser, and internet. Dan juga satu lagi kita memerlukan di dalam laptop tadi, kita memerlukan yang namanya Microsoft Excel. Nah, sebelum kita melakukan regresi sederhana, jadi kita harus mengerti dulu apa sih pengertian dari regresi sederhana ini. Nah, regresi sederhana ialah metode statistik yang menganalisis sejauh mana hubungan sebab akibat variabel penyebab yang diartikan sebagai Y dan akibatnya yang diartikan sebagai X. Nah, metode statistik. Jadi dalam belajar statistik ini ada yang namanya regresi sederhana, di mana regresi sederhana ini kita dapat menganalisis apakah independen yang pertama ataupun independen, variabel independen dan juga variabel non independen itu sebenarnya berhubungan. Sejauh mana berhubungannya? Nah, di sini diperlukanlah regresi sederhana tadi. Misalnya nih, saya kasih contoh. Misalnya prestasi belajar siswa, apakah prestasi belajar siswa ada kaitannya dengan tingkat kemauan belajar gitu. Nah, di regresi sederhana ini kita akan sejauh mana sih hubungannya? Apakah 50% ataupun 90%? Dan di regresi sederhana ini kita akan mengetahui hal tersebut. Nah, salah satu hal yang penting yang harus kita ketahui adalah rumus-rumus dari regresi sederhana tadi. Ada X, Y, A, dan B. X itu ialah variabel independen seperti yang tadi saya jelaskan, sedangkan Y itu variabel dependen. A itu konstanta nilai dari Y apabila X sama dengan 0, dan B itu koefisien regresi pengaruh positif ataupun negatif dari variabel independen dan juga non-dependen yang telah kita tentukan tadi. Nah, ini setelah kita mengetahui bagaimana sih pengertian dari regresi dan juga rumus-rumus yang akan diberikan itu, kita akan memasuki contoh dari regresi sederhana tersebut. Oke, pertama kita membuka yang namanya Microsoft Excel. Nah, setelah itu kita membuka yang namanya data. Kita kan telah masukkan data-data yang di sini tadi, kita memasukkan data-data yang telah diberikan. Nah, kita membuka data analisis. Di sini ada yang namanya data analisis. Nah, kita masuk ke di sini ada beberapa pilihannya. Dari data analisis tadi kita mengambil yang namanya regression. Karena kan kita mencari uji regresi. Nah, di sini kita klik OK. Setelah itu kita masukkan input Y rank. Nah, kita masukkan Y. Kita input, kita klik ini dan kita input seperti ini. Dan kita enter. Nah, setelah itu kita input X rank. Kita input X-nya juga. Oke, dan kita masukkan. Nah, setelah itu kita membuat new worksheet dan juga label. Nah, kalau kita membuat output rank, di sini nantinya ada di bagian sini bisa menghasilkan hasilnya, tetapi untuk new worksheet akan menghasilkan hasil yang baru gitu. Nah, kita pilih yang new worksheet dan kita klik OK. Jadi selain dengan data SPSS, kita juga bisa menghasilkan uji regresi secara sederhana itu dari Microsoft Word gitu. Nah, setelah kita mendapatkan uji summary output, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita lihat sudah memberikan hasilnya juga. Di sini ada beberapa hasilnya. Nah, setelah kita analisis, setelah kita melihat-lihat apa yang telah dihasilkan dari
setelah kita melakukan uji regresi tadi dengan sangat mudah, nah ada beberapa hasilnya. Tadi kan ada Y itu ada 45.800,199 tambah 1,512X. Nah, maka persamaan linear sederhana tersebut ialah konstanta sebesar 45.800 tanpa kegiatan promosi X. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sih perbandingan dari X dan juga Y. Sedangkan yang kedua itu koefisiensi regresi variabel biaya promosi X sebesar 1,5200. Jika promosi mengalami kenaikan sebesar 1, maka volume penjualannya akan mengalami peningkatan sebesar 1.512. Dan jadi teman-teman perlu diketahui bahwa dengan adanya uji regresi tadi, uji regresi variabel sederhana, kita bisa melihat jika A, maka seberapa sih kenaikannya itu. Nah, jika kita menambahkan, berapa lagi sih kenaikannya. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika kita mengalami penurunan dari 1.512, berapa sih penurunan yang dihasilkan itu. Nah, mungkin teman-teman bisa juga melihat dari hasil tadi yang telah diberikan. Jadi kita menguji regresi sederhana itu sangat sederhana teman-teman, bisa dengan Microsoft Excel tadi dengan menggunakan data analisis. Nah, berikut ini merupakan hasil dari penjabaran dari hasil analisis. Nah, saya membuat analisis saya itu tentang promosi di perusahaan di Kabupaten Simalungun. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana sih penjelasan dari analisis data dan juga alat-alat yang digunakan